Sekarang aku ingin tahu siapakah kalian? Balukia kembali bertanya, sebenarnya kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi, jawab rombongan itu. Hingga akhirnya Balukia pun meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Mereka itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Balukia mengucapkan salam, dia ditanya itu oleh makhluk itu, siapakah Anda Balukia? Ia menjawab serupa saat pertemuannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Aku adalah Balukia, berasal dari Bani Israel, aku melancong guna mencari Nabi akhir zaman sekarang. Siapakah Anda? Tanya Balukia. Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang, jawabnya. Balukia kembali bertanya, apa maksud kedua garis yang ada di keningmu? Tampak di kening malaikat itu ada dua garis bertuliskan panjang dan pendeknya, siang dan malam tidak akan melebihi batasannya yang sudah ditetapkan. Menjawab rasa penasarannya, Balukia kembali bertanya dan sang malaikat pun menjawab. Saya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut, aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan laut aku kendalikan dengan tangan kiriku. Jika tidak dengan demikian maka orang-orang yang ada di bumi akan semena-mena memanfaatkannya. Dalam perjalanannya pun Balukia beberapa kali dipertemukan malaikat lagi. Sampai akhirnya tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari umpu dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu. Apabila Allah hendak mengembangkan kebahagiaan salah satu bumi, dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang di tempat gempa itu kemudian dihubungkan kepada Gunung Qaf, maka terjadilah gempa. Apabila Allah menghancurkan suatu kota maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun fondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota maka kota itu akan roboh. Selanjutnya Balukia bertanya apa saja yang ada di belakang Gunung Qaf ini. Malaikat itu menjawab ada 40.000 kota, semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak, siang dan malam tidak dapat menembusnya sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepadanya. Kemudian Balukia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab di belakangnya ada 70.000 hijab seluas dunia, adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Balukia kemudian memeluknya yang meneruskan perjalanannya dengan menelusuri Gunung Qaf sampai ujung di sana ia. Setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya dengan para malaikat yang menghuni Gunung Qaf, Balukia kemudian dipertemukan seekor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada surga melebihi makanan yang ada di dunia. Dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Balukia pun bertanya, apakah ada orang yang pernah memakan makanan tersebut? Yang sering mampir makan di sini adalah Khidir alaihissalam, jawab burung itu sembari menutup pembicaraannya dengan Balukia. Balukia pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir alaihissalam di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Balukia pun menjawab salam tersebut kemudian memeluk ia menjelaskan maksud perjalanannya, wahai Abu Abbas ataupun Khidir.